Di sini kita akan membahas kisi-kisi dari BTC SMK 2026 pada bidang lomba HMI Dosen. Di sini untuk kisi-kisi dengan soal pada lomba nanti formatnya sama, yang berbeda hanyalah sistem yang akan dibuat. Di sini ada tampilan awal dari soalnya. Kemudian di bagian bawah di halaman kedua terdapat untuk ilustrasi dari sistem yang akan dibuat. Jadi nanti teman-teman sebelum mengerjakan dimohon untuk membaca ilustrasi, jadi memahami tentang sistem apa yang akan dibuat nantinya. Kemudian di sini ada gambar desain HMI yang harus dibuat. Kemudian ada tabel dari PLC variabel dan juga bagian HMI detail. Di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu tampilan dari screen HMI yang harus dibuat. Di sini ada HMI screen. Pada kisi-kisi ini terdapat 4 screen. Di sini untuk jumlah screen pada saat lomba nanti tidak sama persis dengan di kisi-kisi, bisa berjumlah 2, 3 ataupun 4 sesuai dengan tingkat kesulitan pada soal. Di sini yang perlu diperhatikan, ada screen yang memiliki keterangan state 0 dan state 1. Maksudnya adalah pada screen 2 ini terdapat objek yang memiliki address digital, di mana address digital yang seperti kita ketahui memiliki dua kondisi, yaitu kondisi 0 atau kondisi false dan kondisi 1 atau kondisi true. Di sini dari screen 2 dapat dilihat bahwa ada dua objek yang berubah dari state 0 ke state 1, yaitu di objek yang berwarna merah ini. Jadi ketika dia state 0 dia berwarna merah, dan ketika state 1 dia berwarna hijau. Berarti dua objek ini dapat diidentifikasi memiliki address digital. Begitupun pada state 3. Kemudian untuk state 4 ini adalah alarm recordnya. Yang screen pertama tadi ini merupakan screen pembuka. Kemudian pada setiap objek yang ada di screen HMI itu memiliki nama dan address. Di sini untuk daftar nama dan addressnya ada di tabel PLC variabel. Jadi PLC variabel ini adalah nama yang digunakan pada objek yang dibuat pada HMI screen-nya. Di sini pada tabel terdapat nama dari variabelnya, kemudian tipe variabelnya dan address dari variabel tersebut. Di sini tipenya hanya ada dua, yaitu boolean atau address digital dan integer. Kemudian ada addressnya. Untuk address ini jangan sampai salah, karena address ini akan terkoneksi dengan PLC. Apabila addressnya salah, maka objek tersebut tidak akan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Di sini contoh untuk variabel VA001, dia tipenya boolean dengan address M100. Kemudian address LCV001, dia tipenya integer dengan address D102. Kita lanjut ke detail HMI nya. Di detail ini adalah penjelasan lebih lanjut dari screen yang ada di awal ini. Jadi pada detail ini terdapat nomor dan ada juga garis bantu pada beberapa objek. Untuk nomor ini mengindikasikan bahwa objek ini itu ada di nomor berapa dan keterangannya itu apa. Jadi di sini di bawahnya ada tabel. Contoh sini ada objek berupa teks dengan kalimatnya BTC underscore HMI underscore 000. Jadi dapat dilihat dia memiliki nomor 1, maka di tabel kita cari posisi 1. Dia variabelnya nggak ada, setelah berarti dia nggak pakai variabel, tidak pakai variabel di sini. Kemudian actionnya dia hanya indikator, hanya menampilkan. Kemudian komennya ini adalah ID of each participant, artinya teks ini disesuaikan dengan ID pada masing-masing peserta. Kemudian ada posisi 2. Posisi 2 itu yang ada di garis bantu hitam putus-putus. Ini di actionnya button event atau ditekan. Kemudian penjelasannya aktif screen 2, artinya apabila button atau objek ini ditekan, maka dia akan mengaktifkan
screen 2. Jadi dia perpindahan dari screen 1 menuju ke screen 2. Kemudian ada tambahan keterangan transparent form, artinya dia objek ini berupa transparan. Ada objeknya cuma dia nggak ada bentuk fisiknya, dia transparan. Konten sini kayak logo WTC ini nanti akan di share oleh panitia pada saat technical meeting. Kemudian untuk detail screen 2 seperti ini. Untuk penomorannya dia lanjut ya, ini kan dari nomor 1 2 dia lanjut ke 3. Apabila ada objek yang sama pada screen sebelumnya, maka nomornya mengikuti nomor pada screen sebelumnya. Contoh sini kan HMI WTC underscore HMI underscore 000, di nomornya 1. Jadi untuk objek ini tuh sama seperti objek yang ini. Makanya di sini tabelnya enggak ada nomor 1 karena nomor 1 udah ada di keterangan screen nomor 1. Di sini untuk objek-objeknya dia lebih lengkap di screen 2. Contoh sini ada nomor 3. Nomor 3 yang ini ada icon kotak dengan panah ke arah kiri. Di sini nggak pakai variabel, kemudian actionnya button atau ditekan juga, komennya aktif range 1, kemudian warna backgroundnya putih dan color sign-nya merah. Maka nanti teman-teman untuk buat desainnya juga sama, ketika ini ditekan harus berpindah ke screen 1, kemudian objeknya warnanya backgroundnya putih dan colornya berupa merah untuk sign-nya atau panahnya ini. Jadi patokannya seperti itu. Ini visualnya, kemudian keterangan tambahnya seperti ini. Kemudian nomor 4 ini dia memiliki dua variabel, lit01 dan va01. lit01 dia beratas D100 dan va001 beratas M100. Jadi objek ini nanti DMI diberi address D100 dan M100 sesuai dengan variabelnya. Actionnya running text alarm, jadi objek ini adalah berfungsi untuk teks berjalan ketika alarm. Teksnya apa? Nah, teksnya itu bisa dilihat di sini di komennya. Di sini apabila nilai dari variabel lit001 itu kurang dari sama dengan 50, maka teksnya adalah level low. Kemudian ketika variabel lit01 lebih dari 50 kurang dari 100, artinya rentang 50 sampai 100, misal di 70 80 itu, maka teksnya adalah level low. Kemudian ketika lit01 dia bernilai lebih dari sama dengan 450 sampai kurang dari 500, itu dia teksnya level high. Kemudian ketika lit001 bernilai lebih dari sama dengan 500, teksnya adalah level high. Kemudian untuk M100 nya yaitu di variabel va01, ketika va01 itu off atau address M100 nya itu off, maka dia akan menampilkan teks va01 close seperti itu. Dan nomor 5 ini hampir sama kayak nomor 3, cuma dia perbedaannya adalah panahnya ke arah kanan dan dia mengaktifkan screen 3. Kemudian ada running flow. Di sini untuk objek nomor 6, nomor 7 dan 8. Jadi dia adalah animasi pipa itu ya. Jadi di sini nanti yang garis biru-biru ini akan aktif ketika addressnya itu aktif. Maka ini keterangan adalah flow runs when active. Jadi alirannya ini akan aktif ketika address yang ada di setiap pipa ini tuh nyala atau aktif. Di sini dia variabelnya va001. Jadi pada pipa ini nomor 6 itu memiliki variabel va01 yang mana addressnya adalah M100. Jadi apabila M100 itu aktif, maka animasi flow pipa ini akan aktif. Dapat lihat di sini direksinya ke kanan, jadi arah aliran ini ke kanan, kemudian ke bawah. Kemudian ada keterangan background colornya itu white, jadi yang di dalam pipa ini itu putih. Kemudian flow colornya atau arah atau alirannya itu dia berwarna biru. Untuk WP01 atau di objek nomor 7, kemudian PLCV atau objek di nomor 8 itu dia sama seperti yang di nomor 6.
Yang membedakan hanyalah di variabelnya itu menggunakan apa, kemudian alirannya itu bagaimana. Kemudian lanjut ke objek nomor 9. Nomor 9 itu yang ini. Nomor 9 itu yang berwarna merah, ada tulisan close. Nah, dapat dicek di sini. Nomor 9, state 0, text color red, text color close, text color white. Nah, jadi ini dia berwarna merah, teksnya close, colornya putih. Di sini perlu diperhatikan apabila di sini teksnya close itu huruf kapital semua ya, jadi di desain juga sama, harus close kapital semua. Jadi teksnya itu mirip seperti yang di keterangan ini. Apabila dia kapital semua ya harus kapital, kalau dia kombinasi kapital dan kecil ya kapital dan kecil. Jadi ini benar-benar disesuaikan dengan keterangannya. Ini menggunakan variabel VA01. Jadi di sini menggunakan VA01 yang mana addressnya adalah M100. Begitupun yang di nomor 10 nanti dia menggunakan variabel WP01. Kemudian di sini ada state 1, dia berwarna hijau, teksnya open, teks colornya black untuk yang nomor 9 ya. Jadi nanti ketika berubah menjadi state 1 berwarna hijau, teksnya open dan teks colornya hitam. Nah, ini dapat dilihat di bagian atas tadi di state 1. Nah, berwarna hijau, teksnya open, warna teksnya hitam. Jadi yang bawah ini yang tampil adalah keterangan yang berupa tulisan agar kita paham. Kemudian ini adalah visualnya bagaimana ketika berubah menjadi state 1 untuk gambaran objeknya seperti ini. Oke, kemudian ada objek 11. Di sini ada LIT01, keterangannya adalah output field. Di sini range-nya 0,00 sampai 600,00. Jadi maksud dari output field ini adalah di sini merupakan numerik yang gimana numerik itu bisa disetting, dia bisa kita inputkan nilai atau tidak. Kalau dia dengan keterangannya berupa output, maka dia hanya bisa menampilkan. Kita tidak bisa masukkan nilai di sini. Dan nanti juri menilai ketika ini diklik apakah dia muncul kayak subscreen gitu ya, kita bisa masukkan angka. Nah, kalau di sini dia keterangannya adalah output, maka ini diklik tidak akan berpengaruh apa-apa. Apabila dia input, diklik ini akan muncul sebuah screen kembali yang mana kita bisa masukkan angka. Begitupun untuk yang nomor 12, di sini juga sama, dia numerik. Kemudian lanjut screen 3. Di sini yang sama numerik itu di nomor 22. Kita lihat 22. Nah, di sini keterangannya input. Maka di sini apabila diklik dia bisa atau kita bisa setting angkanya itu mau berapa. Bisa kita masukkan nilainya. Berbedanya output itu tidak bisa kita klik, tidak bisa kita masukkan angka. Kemudian di sini ada contoh kembali. VA001. Oke, ini VA001 dia background control color. Saya di penjelasannya yang di awal. Jadi untuk background control color dia berarti dia merubah warna dari si objek ini, atau dia berupa lampu pilot lamp lah. Jadi ketika dia aktif dia warnanya merah, teksnya close, kemudian color teksnya itu white. Kemudian apabila dia aktif atau lampunya itu aktif, dia berubah menjadi state 1, warnanya hijau, teksnya open, dan teksnya berwarna hitam. Itu untuk background control color. Kemudian untuk button event ini memperhatikan keterangannya dia latching atau mentari. Kalau latching artinya ditekan dia aktif, dia mengunci untuk si objeknya, kayak selector switch gitu. Dia sekali diputar dia mengunci pada posisinya. Namun apabila dia momentari, dia seperti push button, ditekan dia aktif, dilepas dia kembali lagi, seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan apabila keterangannya button event
dia latching atau berupa momentary.